di di sana enak Bu, slow living, nggak ada yang kenal Aagim di sana, nggak ada yang minta dipotret, nggak ada yang tahu, enak hidup normal. Ya hanya memang di sana harus ngerjain semua sendiri. Enak kan, slow living ya. Dakwahnya di sana juga di masjid, karena kita ada Allah menitipkan masjid, ada pesantren kecil, dan dakwahnya di sekitar sana. Kalau di sana dakwahnya bahasa Inggris, jadi khotbah Jumat tercepat itu bagian AA ya, jarang lama ceramahnya, ya susah. Doakan ya supaya segera jadi itu pesantrennya, masjidnya. Jadi di Australia itu tahun 2017 pernah diundang ke sana tabligh. Lalu jamaah di sana menyampaikan belum ada masjid Indonesia. 2018 ada gereja yang dijual, lalu dibeli dan jadi masjid. Udah beberapa kali mau nyoba tinggal di Australia, tidak berhasil karena keburu COVID dan sebagainya. Nah baru bisa bulan kemarin niat untuk tinggal di sana selama 3 tahun. Tapi setiap bulan rencananya kembali 1 pekan di Indonesia. Apa yang mau dilakukan di Australia? Pertama itu gereja mau dijadikan masjid yang jelas. Sekarang rumah-rumah di sekitarnya sudah mulai dibebaskan. Sudah ada tuh 2, 3, 4, 5. Sudah 5 rumah. Jadi nanti ukuran tanahnya tuh kalau bebas semua sekitar 6.000 meter. Nah nanti itu banyak jamaahnya, banyak Bu. Sekarang di sana sedang musim dingin. Jadi tapi masjid penuh ya. Tidak ada salju di Perth. Kotanya Perth namanya ya. Hanya 4,5 jam naik pesawat terbang ya kalau langsung. Lalu di sana jamaahnya kalau Indonesianya sedikit. Yang banyak itu dari berbagai negara. Di sana saya tidak berani ngimamin kalau maghrib, isya dan subuh. Kenapa? Karena banyak jamaahnya yang hafal Quran. Jadi kalau salah dikit tuh yang ngoreksinya banyak. Jadi om keder gitu. Maka imamnya dipilih dari pesantren yang sudah mutkin, hafiz yang sudah. Nah ceritakan susah ini masukin ke orang kerja di sana, susah Bu. Maksimal hanya 3 bulan harus kembali. Gaji pesantren itu kalau di sana minimal menggaji imam itu UMR-nya 800 juta per tahun. Berarti sekitar minimal 60 jutaan. Gaji guru segitu. Jadi kalau ada 10 guru tuh 8 miliar ya, makanya nggak ada gurunya, nggak ada yang digaji. Nah, bagaimana pesantren bisa jalan? Oleh volunteer. Ini kita mau jadi ada imam satu, aduh gimana susah kita mendatangkan imam yang bisa lama di sana. Qadarullah, Allah yang maha mengatur. Imam yang biasa ngemambi di sana, jodoh sama orang yang di sana gitu. Ya udah gitulah diatur sehingga menjadi dapat, insya Allah dapat visa tinggal di sana karena lewat pernikahan. Ada aja jalannya tuh ya. Semuanya Allah yang mengatur. Jelas? Doakan ya supaya kakek ini bisa sehat. Udah, Ibu mau nanya? Ya, saya kira udahan. Ini terakhir ya, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apa hukumnya ketika dia jauh-jauh sementara di lingkungan kita itu contoh misalnya di komplek ada beberapa masjid yang setiap harinya juga setiap hari maksudnya ada waktu yang tertentu yang ada kajiannya. Tapi karena pengen yang mengikuti kajian yang ustaz yang bagus, pengen tahu juga akhirnya kita keluar gitu. Nah itu hukumnya apa? Jadi menuntut ilmu itu yang penting pertama niatnya, yang kedua sumber ilmunya. Sekarang niatnya ikhlas tapi yang didengar maaf tidak pas dengan yang semestinya. Tapi di komplek kami juga ilmunya benar, bagus. Tapi tidak harus selalu di sana. Kalau misalnya ada keperluan ilmu lain yang di sana tidak diajarkan. Misal ibu memerlukan ilmu tentang akidah, sedang di sana sedang diajarkan ilmu tentang Iqra baca Quran. Nah, carilah, bahkan ada yang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz yang lain pada pergi ke luar negeri. Padahal di Indonesia juga ada kampusnya. Sepanjang kebenaran. Udah ya, terima kasih kakek-kakek, nenek-nenek yang baik. Bu, Pak, jangan sampai salah fokus. Fokus kita itu adalah Allah. Jelas? Setiap kali kita sibuk dengan selain Allah, bisnis, kerja, belajar, kesenangan, sampai lupa ke Allah, itulah masalah kita, ya. Kalau kita serius kepada Allah, Allah pemilik segala-galanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Orang yang sibuk ibadah namanya orang bertakwa. Penampakannya akhlakul karimah. Apa hasilnya? Allah akan mengurus urusan kita. Karena semua urusan ada di dalam genggaman Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, pasti terjadi tanpa bisa dihalangi siapapun. Tapi kalau Allah tidak menghendaki terjadi, tidak akan pernah terjadi walaupun diinginkan siapapun. Satu-satunya pemilik takdir adalah Allah. Maka sibuklah menjadi orang yang disukai Allah. Orang mau suka mau tidak suka kepada kita tidak penting. Orang mau menilai apapun kepada kita silahkan. Orang mau ingat atau melupakan kita gak ada masalah sama sekali. Yang penting kita diingat oleh Allah, Tuhan kita, pencipta kita, pemilik diri kita, penentu segala-galanya, tempat kembali kita. Jangan sibuk dengan selain Allah. Kalaupun jasad kita sibuk dengan makhluk, hati kita tetap ini adalah ibadah kepada Allah. Kepada para istri, cinta ke suami wajar, ingin dicintai suami wajar, tapi jangan sampai melupakan Allah. Yang menjamin ibu bukan suami, Allah. Akan ada saatnya berpisah di dunia ini, dan Allah lah yang menjamin. Kita akan meninggal, kita akan meninggalkan dunia ini, kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Barang-barang yang kita pengen, yang mati-matian kita cari, nanti nggak akan ikut, kecuali perhitungan yang ikut. Jangan terlalu ribet dengan dunia ini ya.
Jangan bertengkar karena duniawi yang sebentar ini. Sukses itu masuk surga. Sukses itu masuk surga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menyaksikan, Engkau sudah dengar apapun yang terucap, dan hanya Engkau lah yang maha tahu ilmu yang berkah. Hujamkan pada hati kami hanya ilmu yang Engkau ridhoi. Jangan biarkan pikiran dan hati kami diisi oleh ilmu yang salah. Ya Allah, kami tidak mungkin bisa memahami kebenaran kecuali Engkau yang membuka hati kami. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wahai yang maha menatap, inilah kami. Engkau sudah tahu kami hamba-hambamu yang berlumur dosa, yang terus menerus melakukan maksiat. Tapi Engkau yang mendatangkan kami dan Engkau yang menjanjikan ampunan. Ampuni kami ya Allah, sebanyak apapun dosa kami. Bersihkan ya Allah diri ini dari sekelam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah kemusyrikan kami, kemunafikan kami, kesombongan kami. Ampuni kedengkian di hati ini. Ampuni semua kebusukan hati kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Ya Allah, bila saat ajal kami datang, cabutlah nyawa kami sesudah Engkau ampuni semua dosa kami. Cabutlah nyawa kami penuh dengan kasih sayang-Mu. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah ya Allah. Jadikan jasad kami diurus oleh orang-orang yang penuh kasih sayang. Ya Allah, lapangkan alam barzah kami ya Rabb. Jadikan kubur kami kubur yang nyaman, kubur yang lapang. Lindungi kami dari gelap dan himpitan kubur. Ya Allah, bangkitkan kami di yaumal hisab sedekat mungkin dengan Rasulullah. Naungi kami ya Allah, jadikan mudahkan hisab kami di akhirat kelak. Masukkan kami semua ke surga-Mu tanpa azab sesaat pun juga ya Allah. Juga ibu bapa kami, masukkan orang tua kami ke surga. Jangan tersentuh siksa walau sesaat. Jua keluarga kami ya Allah, jangan biarkan satupun anggota keluarga kami masuk ke dalam neraka-Mu ya Arhamar Rahimin. Nauzubillah. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa dalam hidup ini benar-benar hari-hari yang penuh pengabdian padamu. Allahumma inna ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah, jadikan kami hamba yang tidak bisa lupa kepadamu. Ingat setiap saat. Jadikan kami hamba yang senantiasa bersyukur ya Allah, syukur tiada bertepi. Dan bimbing agar semua kesibukan kami jadi ibadah kepadamu. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, lapangkan hati yang masih sempit, sembuhkan hati yang penuh penyakit. Jadikan kami ahli sholat yang khusyuk, ahli tahajud, ahli Quran ya Allah. Berikan kepada kami cinta kepada Quran.
Jadikan kami ahli sedekah, cukupi kami dengan rezeki yang halal barokah. Jangan biarkan kami dililit hutang ya Allah. Ya Rabb, berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit, berikan kekuatan yang sedang lemah, beri jalan keluar yang sedang dihimpit masalah ya Allah. Berikan kabulkan hajat-hajat yang maslahat, berikan jodoh terbaik yang menantikannya ya Allah. Berikan keturunan terbaik yang mendambakannya. Karuniakan rumah tangga sakinah, rumah tangga penuh barokah, anak-anak yang soleh, solehah. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah sebelum ajal tiba. Jamu kami ya Rabb. Berikan kepada kami kesempurnaan Islam, kesempurnaan iman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Terima kasih Ibu Bapak yang baik.